Halo Pratorian, kembali lagi di obrolan dengan alumni. Kali ini kita bersama 3 alumni hebat kita yang saat ini masih dalam proses belajar S1 di Institut Teknologi Bandung. Ya, mungkin teman-teman angkatan 3-4 tahun terakhir masih sangat familiar dengan wajah-wajah mereka. Untuk lebih mengenalnya, kita persilakan kakak-kakak kita ini untuk perkenalkan diri. Silakan dari sana. Nama saya Christopher Angelo. Saya sekarang sedang menempuh jurusan aktuaria di ITB. Salam kenal. Nama saya Jovan Antoni. Saya dari kelas Sains generasi 12. Sekarang saya juga menempuh S1 di ITB jurusan Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Lancius Michael Santoso dari generasi ke-13. Saat ini saya sedang menjalani masa TPB. Semoga masuk teknik geofisika. Oke. Ada yang kurang nama panggilannya supaya lebih dekat dengan teman-teman dan adik-adik sekalian. Jadi nama saya Evel, biasanya saya bisa dipanggil Evel. Kalau nama panggilan saya biasanya Jovan. Kalau nama panggilan saya, saya yang agak unik ini. Saya di sana aku sekarang panggilnya Michael, teman. Kalau di sini lebih banyak panggilnya Lauren, jadi sembarang sih. Oke, Lauren atau Dewa juga ya kadangan ya. Dewa. Ya, Dewa. Ya, Dewa sebenarnya ini ya. Ya, 3 kakakmu ini dari ITB kesini dalam rangka apa ini? Kita kesini mau dalam rangka untuk mensosialisasikan mengenai ITB. Jadi mungkin kalau misalnya adik-adik ada yang penasaran mengenai ITB dan lain sebagainya, itu bisa tanya ke kita. Oke, mantap. Ada mau nambah? Mungkin karena kami juga ada presentasi nanti, jadi kami bisa menjelaskan tentang jurusan-jurusan di ITB, fakultas, kegiatan-kegiatan yang kami di ITB, dan juga beberapa cara masuk di ITB nanti. Oke, mantap. Kalau adik-adik sering melihat ya, ITB itu kadang dinomorsatukan di Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik, betul ya? Betul. Kadang kan saingannya antara UI atau UGM, jadi itu kadang kan alumni UI atau alumni UGM atau alumni ITB saling mengklaim sebagai perguruan tinggi terbaik. Nah, sekarang kita mau dengar kisah-kisah berada di ITB yang sudah semester 7, semester 3, dan semester 1 ini, apa sih yang dirasakan di sana? Silakan, siapa dulu? Silakan. Yang paling muda dulu ya, baru 1 semester ini. Yang paling mungkin yang pertama paling kerasa itu, kalau saya paling beda dari yang sama kakak-kakak saya ini itu karena saya mulai angkatannya saya itu karena semua masa TPB itu dipindah ke Jatinangor ya. Jadi mungkin saya paling unik sendiri pengalamannya. Di Jatinangor itu kurang lebih ya sama kayak, kurang lebih kalau bicara tentang suhu sama kayak Bandung, jadi kurang lebih sama dalam sisi itu. Tapi mungkin yang jadi permasalahan yang kadang seangkatan itu dibicarakan itu, kalau Jatinangor itu ya agak kurang fasilitas, tapi itu masih masuk akal karena emang Jatinangor itu cabangnya, bisa dibilang kampus keduanya setelah kampus Ganesha. Cuman untuk pengalaman saya sih sebenarnya saya biasa aja. Jadi kayak di sana itu sudah difasilitasin sama dosen-dosennya itu ya juga sama dari Ganesha. Tadi sempat bahas itu juga dosen-dosennya juga dari Ganesha itu. Ada shock culture atau shock dalam proses pembelajaran nggak? Perbedaan yang sangat beda dengan di Surabaya. Shocknya itu paling biasanya wajar sih, shock ke tingkat kecepatan pelajarannya itu. Sangat cepat ya? Sangat cepat. Ya. Terus? Itu kayak gimana ya? Kalau tadi sih aku beri contoh fisika dari kelas 10 sampai kelas 11 itu dijadikan 1 semester itu. Itu materinya jadi 1 semester itu kalau pengalamannya saya. Tapi selain itu enggak sih, tergantung orang juga sih. Kalau saya mungkin karena saya, kalau jujur aja, saya orangnya agak cuek ya. Jadi kalau misalnya bicara tentang
budaya karena aku orangnya agak cuek. Jadi mungkin ada beberapa budaya yang aslinya kalau orang lain lihat kayak aneh gitu, kayak tiba-tiba kayak kok gak cocok gitu. Tapi kalau menurut saya cocok-cocok aja gitu. Paling anehnya kalau saya yang agak aneh itu di sana itu kelihatan orangnya gak pernah pakai apa namanya? Apa sih namanya? Ayo. Bukan. Orangnya kalau naik mobil itu gak pernah ngesen. Bukan ngesen. Klakson. Gak pernah klakson. Oh, jadi tenang gitu ya? Jadi tenang gitu. Ya. Naik mobil tenang, naik motor tenang. Ini dikit-dikit klakson gitu ya? Ya, tapi ya bahayanya justru itu. Kadang tiba-tiba di jump scare gitu. Aku sudah beberapa kali di jump scare sama motor itu tiba-tiba. Iya. Oke. Ya, coba. Mungkin buat tambahan sebagai kampus ITB tadi kan perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi terbaik. Ya. Buat ITB akademik itu kegiatannya jelas sulit, ujiannya sulit. Terus buat kecepatan juga sangat cepat. Soalnya materi kelas 10 sampai 12 itu dirangkum jadi 2 semester. Ke satu tingkat pertama itu TPB sebutannya. Terus buat 3 tingkat lainnya di jurusan, tingkat 2 sampai 4 itu biasanya kalau di jurusan di kampus lain itu dalam 4 semester. Tapi kalau di ITB itu cuma dalam 3 semester. Jadi kita harus kecepatan materinya itu lebih ringkas lah materinya itu daripada kampus lain, dan tetap ujiannya tetap sulit. Jadi itu mungkin tantangan buat akademik. Sedangkan kalau non akademik mungkin buat berorganisasi, berhimpun, ada kegiatan unit gitu, itu juga banyak di ITB. Tapi kebetulan saya kalau unit kurang aktif. Tapi di sisanya itu berusaha mengikuti kegiatan akademik sambil nyimbangin kegiatan akademik. Terus buat kegiatan kayak kultur tadi ya, budaya di Bandung, mungkin bahasanya aja yang susah sih. Soalnya biasanya di sini kan sering bahasa Jawa, logat juga biasanya bahasa Jawa, logatnya. Ya, sampai sana banyak bahasa Sunda juga. Meskipun sehari-hari ada yang bahasa Indonesia, tapi logat ini belum bisa hilang. Tapi selain budaya kayaknya aman Bandung. Ya. Oke, kalau dari saya sih yang pertama-tama mungkin suhu ya. Kalau di Surabaya itu lebih ke panas gitu ya suhunya ya. Kalau di Bandung kan dingin, nggak perlu AC sih sebetulnya, paling cuma perlu kipas aja kalau kepanasan. Kalau dari segi akademik sih, kalau dari saya sendiri merasa ya ada perbedaan ketika apabila kita SMA tuh beberapa materi masih kayak sering diulang, satu materi bisa diulang 3 kali, 4 kali gitu. Tapi kalau di kuliah tuh udah kayak tetap materi itu tetap berjalan, entah itu kita mengerti atau enggak, atau kita jadi sehingga itu kita harus ngikutin pace pembelajarannya yang diberikan oleh dosen atau enggak dari pihak kurikulum yang telah diberikan. Nah, untuk non akademiknya itu ITB cukup banyak unit-unit yang bisa kita ikutin. Ada unit kebudayaan lain-lain, kayak contohnya itu unit budaya Lampung, budaya Tionghoa, itu ada budaya Sumatera ada juga. Terus kalau ingin mengikuti kegiatan kesenian tuh ada contoh ITB Orkestra, ITB Jazz itu ada juga. Kalau yang ikut kayak ada juga olahraga juga ada, kayak bulu tangkis, polo air lah salah namanya. Ada lagi polo air. Unit kayak ilmiah gitu juga. Iya, kayak ilmiah juga ada. Jadi sehingga masih banyak banget lah untuk UKM-UKM yang ada di ITB ini gitu. Dan pertama kalau masalah kerja sih mungkin kalau dari saya sih, saya di situ harus mengurangi penggunaan bahasa Jawa karena banyak yang ngerti. Jadi saya sudah biasa menggunakan bahasa Indonesia yang lebih formal lah untuk agar mudah dimengerti oleh orang lain. Itu sih kalau dari saya sih. Oke, jadi sangat berbeda ya dengan situasi saat SMA kemarin ya. Mungkin yang ingin kalian sampaikan ke adik-adik supaya ketika ada yang mau ke perguruan tinggi ITB itu apa yang harus dipersiapkan? Karena kan sudah berpengalaman nih. Kira-kira dulu saya harusnya menyiapkan ini loh sebelum saya masuk ITB. Apa itu? Siapa dulu, ayo? Mau duluan? Boleh. Ya. Silakan. Kalau saya sih sempetin untuk belajar nyicil, karena nyicil di ITB itu benar-benar bantu. Kalau misalnya kalian masih sering pakai sistem kebut semalam gitu ya. Itu bisa, cuman bakal bikin stres itu. Pasti tingkat stresnya itu bakal naik. Jadi terutama masa TPB, soalnya kalau saya dengar dari kating-kating saya itu bilang katanya biasanya zaman TPB itu zaman yang nilainya paling anjlok biasanya. Oh, oke. Itu.
Saya ya tergantung fakultasnya juga sih. Ada juga fakultas yang pas masuk fakultas nilainya tetap anjlok lagi. Tapi biasanya kalau pengalaman saya diberitahu sama kating-kating saya itu TPB itu biasanya paling anjlok. Jadi apalagi kalau tahun ini itu karena teman seangkatanku itu SNPT-nya itu sudah nggak pakai kimia, fisika itu lagi, sudah pakai literasi numerasi lagi. Jadinya mereka lebih ketinggalan sama fisika, kimia, matematikanya gitu. Jadi lebih baik nyicil sekarang. Kalaupun misalnya kalian ikut SNPT gitu, gak ingin SNPT itu walaupun cuman literasi numerasi gitu ya, itu tetap kalian nyicil matematika, fisika, kimia itu dihafalin, bukan dihafalin juga sih, dimengerti dari yang kelas 10, kelas 11 pelan-pelan gitu. Nanti kalau misalnya kalian ambis gitu ya, ambis itu setelah dikonfirmasi lulus baru gaskan. Oke. Mungkin kalau buat saran dari SMA lebih baik dipahami semua materinya, matematika, fisika, kimia terutama itu soalnya di ITB paling penting. Mungkin kalau kalian fakultas seni rupa dan desain atau sekolah bisnis manajemen itu beda lagi materinya. Tapi kalau teknik semuanya itu matematika, fisika, kimia itu harus diperkuat dari SMA. Siapa tahu kalau kalian bisa ikut lomba, dapat sertifikat, bisa masuk lewat jalur prestasi SNBP undangan. Kalau enggak, itu kalian masih bisa lewat jalur tes atau SNBT. Itu modalnya, dasarnya kalian sudah kuat. Jadi kalian di jurusan ataupun di TPB terutama itu sudah bisa kuat nilainya dan pemahamannya. Jadi selanjutnya tinggal mengikuti alur lah. Soalnya kalau di TPB itu nggak ada nunggu kayak di SMA, apalagi kayak tanya gitu kan, bisa tanya dulu, agak susah ya. Tanya dosen itu kadang tergantung dosen juga, tergantung karakter dosen ya. Jadi kita juga harus adaptif sama dosennya, itu agak memperberat cara pemahaman dan belajarnya juga, jadi harus dicicil sejak SMA gitu. Itu sih. Sama kalau bisa lomba juga itu penting, lomba. Kalau itu nggak buat SNBP, seenggaknya kalian sudah dapat ilmunya buat nanti dipakai di kuliah. Itu sih. Jadi kalau dari saya sih mungkin lebih ke arah SBMPTN-nya mungkin ya, persiapan gimana. Kalau saya sih dulu sih persiapannya mungkin beli buku cetak, dulu saya cuma beli satu nggak salah, buku cetak tentang TPS kan soalnya. Itu tuh kalau nggak salah karena dari kemarin kan kita sempat online ya. Itu tuh banyak banget kayak buka TKW online gratis biasanya. Nah itu mungkin bisa didaftar, diikutin aja secara alurnya supaya kita tuh nggak kata shock ketika kita berada di meja tes tuh kita bisa siap gitu intinya, kayak sudah istilahnya tuh all in, kita udah belajar semampu kita, semuanya kita telah pelajari dari lewat online. Biasanya lewat online tuh banyak yang gratis, jadi nggak perlu ikut yang berbayar kayak gimana. Tapi kalau misalkan mau ikut lesan tuh biasanya juga ada tentang membahas tips SBMPTN untuk mengenai tes-tesnya, itu juga perlu diperhatikan. Soalnya dari kami itu SBMPTN, akan tetapi kita memiliki sistem yang berbeda. Contohnya kalau dari saya tuh cuman ada TPS saja. Kalau di zamannya Giovanni ada TPS sama TPA. TKA ya namanya. TKA ya. Karena waktunya itu kalau TPS itu cuma 2 jam, tapi kalau TKA itu 3 jam lebih. 3 jam total 195 menit. Total 195 menit. Dan untuk misalkan pendaftaran itu biasanya juga harus tahu. Kalau dari saya itu LTMPT nggak salah namanya, itu tuh harus daftar SNMPTN dulu. Kita nggak bisa langsung daftar SBMPTN-nya aja, tapi kita juga harus daftar SNMPTN-nya dulu. Jadi coba diperhatikan lebih lagi untuk masalah detail pendaftaran, karena biasanya itu juga penting gitu. Beberapa teman aku soalnya ada beberapa tuh mau daftar itu SBMPTN aja, dia nggak ikut SNMPTN, jadi nggak bisa karena akun LTMPT-nya itu cuma dibuat di awalnya gitu. Mungkin itu aja sih yang lebih dekatnya, sisanya bisa dipelajari lebih lanjut. Mungkin tambahan dari saya itu buat tadi yang dibilang Koevel tentang SBMPTN tes itu buat apa tadi pembelajarannya itu memang nggak harus bimbel offline, harus bimbingan offline. Kalau saya dulu online, full online dari kayak ini sebut nama Zenius. Nah itu full materinya dari sana, latihan soal juga dari sana. Jadi saya nggak belajar dari bimbel offline, mungkin dari buku sudah cukup. Dari bimbel online juga bisa. Yang penting kalau ada niat, ada usaha, itu masih bisa dikejar. Semangat aja. Ya
Yang penting perlu konsisten aja sih kalau dari saya sih. Pokoknya kalau misalkan bedanya kalau bimbel itu kan sebetulnya kan bimbel itu kan menyediakan waktu kayak 2 jam belajar, 3 jam belajar itu kan supaya kita fokus kan. Sebetulnya kalau misalkan kita belajar sendiri itu bisa gitu. Bisa. Tapi cuman kita mungkin biasanya kan kalau fokus banyak gangguan-gangguan distraksi, apalagi dunia online, buka Instagram, buka game gitu kan contohnya kan. Mungkin itu sih yang bisa kita sih. Kalau dari saya sih, saya jujur untuk SBMPTN saya nggak les gitu. Saya baca mandiri. Oke, semakin tertantang sepertinya adik-adikmu supaya bisa semangat di SNBP dan semoga bisa masuk ITB. Semoga nanti adik-adikmu banyak yang masuk ke ITB sebagai penerus-penerusmu. Berarti targetnya Apple tahun ini selesai ya? Iya. Oke, tahun ini ya supaya adik-adiknya nanti kalau butuh informasi ataupun butuh pengalaman cerita dari kakak-kakak ini siap memberikan semuanya. Ketika misalnya sudah diterima di ITB juga nanti mungkin kakak-kakak bisa disambut dengan baik. Diajak apa namanya city tour atau kampus tour ya. Boleh. Terus mungkin bisa cari tempat tinggal, dicarikan tempat makanan favorit di sana. Kan Bandung terkenal juga tempat kuliner yang bagus-bagus dan enak-enak. Terakhir, kata-kata motivasi supaya adik-adikmu semangat supaya masuk ke ITB dengan penuh motivasi. Siapa dulu? Oke, mungkin dari saya singkat aja. Setiap ada niat pasti ada hasil, pasti ada jalan. Setiap ada niat pasti ada jalan. Setiap ada niat pasti ada jalan. Siapa lagi? Kalau dari saya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, Dewa? Kalau dari saya semangat dan lakukan yang terbaik karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Oke, terima kasih Kak Apple, Kak Jovan, dan Kak Lauren atau Kak Dewa. Kita tetap berikan semangat untuk kakak-kakak kita, semoga selesai dengan tepat waktu. Ya. Apakah di sana terkenal tepat waktu atau agak susah lulusnya? Nah, itu sepertinya susah juga keluarnya. Susah keluarnya. Ya. Kadang ada yang mudah masuk, susah keluar, ada yang susah masuk, susah keluar juga, toh? Iya. Ya, tapi kita tetap berikan semangat untuk kakak-kakak kita. Target tetap 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Semoga tetap selesai, tetap semangat, dan kita tunggu adik-adik yang lain semoga bisa meneruskan dan akan disambut oleh kakak-kakak kita dengan penuh sukacita di sana. Ya. Terima kasih, sampai ketemu di bincang alumni selanjutnya. Dadah.